Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sekolah. Institusi sekolah merupakan suatu lembaga yang mengurusi atau menangani masalah proses sosialisasi di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan seseorang pada suatu kebudayaan yang dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kompleks. Dengan demikian, institusi sekolah memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan secara substansial. Masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun disadari bahwa sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa depan. Tugas guru dan pimpinan sekolah, di samping memberikan pendidikan budi pekerti dan keagamaan, juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan di sekolah haruslah merupakan lanjutan, tidak-tidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan dalam keluarga. Sekolah seharusnya tidak hanya berfungsi mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam pembinaan karakter secara umum. Aturan untuk pembentukan karakter ini sangat penting, karena bagian inilah yang akan menjelaskan keberadaban suatu bangsa. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah perlu terus-menerus dipantau dan diupayakan perbaikan konsep dan implementasinya. Para pendidik atau guru materi agama Islam perlu selalu ditingkatkan kemampuan mengajarnya agar dapat menyajikan pembelajaran agama Islam yang menarik dan dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. Sejak awal abad ke-20, gagasan modernisasi Islam menemukan momentum. Pendidikan direalisasikan dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern. Gagasan tersebut menuntut adanya modernisasi sistem pendidikan Islam. Perkembangan mencolok terjadi pada tahun 90-an adalah munculnya sekolah-sekolah Islam elit Muslim yang dikenal sebagai sekolah Islam. Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya sebagai formal dan diakui oleh kalangan Muslim sebagai sekolah unggulan atau sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan tersebut seakan menjawab tuntutan modernisasi sistem pendidikan Islam. Sekolah-sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah elit Islam dikarenakan beberapa hal yang mendasarinya. Menurut Hanafi, alasan yang melatar belakangi sekolah-sekolah tersebut bersifat elit antara lain dari segi akademis. Dalam beberapa kasus, hanya siswa-siswa yang terbaik saja yang dapat diterima. Sedangkan tenaga pengajar, guru yang mengajar pun hanyalah mereka yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan melalui seleksi dan kompetitif. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh manajemen yang baik dengan berbagai fasilitas yang memadai dan lengkap seperti perpustakaan, komputer, masjid, dan sarana olahraga. Sedangkan menurut Al-Idrus, sekolah Islam termasuk sekolah Islam terpadu, memasukkan nilai-nilai Islam dari berbagai saluran, baik saluran formal dalam arti pembelajaran agama atau mata pelajaran bernuansa Islami. Apakah itu IPA, matematika, geografi? Itu semua harus dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Kemudian yang kedua, merekrut guru-guru yang punya visi dan ideologi yang sama. Mereka yang berakhlak karimah dan bisa menjadi teladan. Selain itu, perilaku ibadah anak-anak juga dibentuk lewat sholatnya atau doa-doanya dan diupayakan untuk mengikuti sunnah.
Terlepas dari banyaknya problem yang melekat pada lembaga pendidikan berbasis Islam, peranannya tidak dapat diabaikan dan dilihat sebelah mata. Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa pendidikan Islam telah berperan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan SDM yang berkualitas di Indonesia. Oleh karena itulah, hendaknya pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan, menghilangkan dikotomi dalam memandang lembaga pendidikan Islam. Tindakan membedakan serta mengkotak-kotakan pendidikan umum dan agama hanyalah akan menimbulkan kerancuan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam upaya mempertahankan peran dan eksistensinya harus mampu melakukan pembenahan dan pembaruan dengan cara program lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih diorientasikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan berbagai teknologi elektrik. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mampu mengembangkan atau melakukan diversifikasi program-program bina studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga di bidang tertentu atau sesuai dengan kurikulum dan silabi relevan dengan kompetensi mencakup spiritual, ilahiyah, kokling, skill, ability, dan kultur sosial yang diarahkan pada kebutuhan pasar. Sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini yang membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sekolah. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pendidikan agama Islam di berbagai sekolah di Indonesia keberadaannya belum berjalan seperti yang diharapkan karena berbagai kendala dalam bidang kemampuan pelaksanaan metode, sarana fisik, dan non-fisik. Di samping suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental, spiritual, dan moral. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah perlu terus-menerus dipantau dan diupayakan perbaikan konsep dan implementasinya. Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa pendidikan Islam telah berperan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan SDM yang berkualitas di Indonesia. Oleh karena itulah, hendaknya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan menghilangkan dikotomi yang memandang lembaga pendidikan Islam. Semoga pembahasan saya pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.